nyanyikan satu pujian, Penolong yang Setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami bersyukur Tuhan, mengucap terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami tetap percaya selama ada Tuhan yang kami sembah, mujizat pasti nyata. Selama ada Tuhan yang kami sembah, mujizat pasti ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga mendengar. Supaya kebenaran firman-Mu hari ini disampaikan. Benar-benar Tuhan bekerja lebih dahsyat lagi. Kebenaran firman-Mu memerdekakan kehidupan kami dan memulihkan kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Dimanapun berada, saya ucapkan. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kunci sukses bagian yang keempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, meskipun hari-hari ini kita masih dalam kondisi wabah COVID-19, kita harus tetap percaya kalau kita bisa sukses di dalam Kristus. Amin, saudara. Percayalah, dengan cara gimana? Kita harus mengenal Tuhan lebih lagi. Kita sudah belajar, saudara, 9 kunci pada minggu-minggu yang lalu, yaitu hidup jujur, menjadi orang yang dapat dipercaya, mau bekerja keras, menabur dan suka menolong, mencukupkan diri dengan apa yang ada, membuat perencanaan keuangan, rendah hati, tekun, setia. Saudaraku, Kitab Pengkhotbah 6 ayat yang kedua. Kita baca dulu. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmati, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit, saudara. Kita patut bersyukur kalau hari-hari ini kita bisa menikmati berkat Tuhan. Itu salah satu berkat anugerah Tuhan. Ya, sekalipun mungkin kita menerimanya cuma sedikit, tetapi kita patut bersyukur karena semua itu berkat Tuhan kita bisa menikmati. Hari ini ada 3 kunci, saudara, yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama, taat dan takut akan Tuhan. Ya. Di dalam
Amsal 13 ayat yang ke-13 berkata demikian, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Kita lanjut, Amsal 14 ayat yang ke-26. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudaraku, taat dan takut akan Tuhan, ya. Taat dibalik awal dan akhir tetap namanya taat. Saudaraku, tidak mudah memang saudara, tetapi kalau kita mau belajar, Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya. Kita bisa melihat contoh saudara Musa pada waktu memimpin bangsa Israel, ya. Bangsa Israel kemarah dan ternyata air di sana pahit saudara, ya. Tidak bisa diminum, gimana pahit, ya. Tetapi Tuhan memberi perintah kepada Musa dan Musa taat saudara, hanya sepotong kayu ya yang ditunjukkannya untuk dilemparkan ke air ya menjadi manis. Bayangkan saudara, sepotong kayu mana bisa ya, itu tidak masuk akal, tetapi Tuhan bisa mengubah semuanya. Sepotong kayu menjadi air yang manis saudara ya. Demikian pula saudara dan saya hari-hari ini. Mungkin mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Contoh lain saudara selain Musa, kita bisa lihat yaitu ketika Tuhan memberkati ya di waktu perkawinan di Kana, air tawar menjadi anggur yang manis ya. Tidak ada cerita saudara, ya luar biasa. Tuhan mengubah, Tuhan sanggup memulihkan semuanya Tuhan, saudara. Air menjadi anggur yang manis. Demikian pula saudara dan saya kalau mengalami problem, Tuhan akan pasti memulihkan, Tuhan pasti akan memberkati kita semua. Contoh lain juga saudara, 10 kusta yang disuruh Tuhan untuk memperlihatkan saudara kepada imam-imam. Mereka taat saudara, sehingga 10 kusta itu saudara mengalami kesembuhan yang ajaib dari Tuhan. Saudaraku, penting namanya taat, kita harus kerjakan. Taat di dalam memberi, memberkati pekerjaan kudus ya. Bahkan taat di dalam kita berdoa, kita tingkatkan jam doa kita hari-hari ini saudara. Doa mencari wajah Tuhan saudara, ya mencari wajah Tuhan, situlah menjadi kekuatan di dalam hidup saudara dan saya. Nah, situ kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi ya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kita masuk bagian yang kedua. Ya, yang pertama tadi taat dan takut akan Tuhan. Kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Amsal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ayat ini indah sekali. Pasti saudara dan saya sangat menyukai ya. Kita harus lakukan saudara apa menjadi bagian kita. Selebihnya bagian Tuhan yang tidak dapat kita lakukan saudara. Saat kita membaca firman Tuhan, jangan cuma membaca sebagai rutinitas, tapi kita mau membaca, merenungkannya, bahkan kita mau mempraktekkan, kita melakukannya di kehidupan kita sehari-hari. Percayalah, saat kita melakukan ya, membaca, merenungkan dan melakukan, maka Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus akan memberkati kita, Roh Kudus yang akan memulihkan hidup kita. Amin saudara. Itulah yang Tuhan inginkan hari-hari ini di kehidupan kita semua. Bagian yang ketiga saudara, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Injil Lukas 12 ayat 29 sampai 31. Kita baca bersama-sama. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya
maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Saudaraku, apa yang kita risaukan hari-hari ini? Apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takuti dan kita cemas, saudara? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jika kita mencari kerajaan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan semuanya. Apa yang kita perlu miliki, saat kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Sesuai yang tadi pujian, bahwa Tuhan Yesus penolong, Tuhan Yesus menjadi sahabat kekasih bagi jiwa kita. Tuhan Yesus menyediakan segala keperluan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menolong, saudara, menghibur dan memimpin kita pada seluruh jalan kebenaran. Jadi kita pasti sukses. Amin. Kalau kita berjalan bersama Roh Kudus, saudara, percayalah, jangan khawatir. Sekali lagi, jangan takut, jangan cemas, saudara. Dan itulah yang Tuhan inginkan hari-hari di kehidupan kita. Jadi intinya malam hari ini adalah 3 sukses, yaitu taat dan takut akan Tuhan. Yang kedua, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Yang ketiga, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat hafalan hari ini kita baca. Terdapat di dalam kitab Roma 14 ayat 17, demikian bunyinya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pahami, saudara, lakukan firman Tuhan, pasti berkat Tuhan melimpah kepada saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan, mengucap terima kasih kepada buat hari ini. Kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu hari ini sudah memerdekakan kehidupan kami. Roh Kudus terus bekerja lebih dahsyat lagi. Berkati hari-hari kehidupan kami Tuhan. Apapun kami kerjakan, kedua tangan dibuat Tuhan berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Terima kasih Bapak Surgawi. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. God bless you.